kabar kalian di rumah? Tentunya sehat-sehat ya. Karena apa? Tuhan selalu mengasihi dan melindungi kita semua. Hari ini kita bersama-sama akan menyiapkan hati kita dan pikiran kita untuk beribadah dengan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik duduk yang baik, siapkan ya dengan baik. Nah, hari ini saya akan memperkenalkan pada kalian semua guru-guru yang akan bersama-sama beribadah dengan kita. Yang pertama, yang tinggi, besar, ganteng adalah Pak Umar. Halo. Nah, Pak Umar ini nanti yang akan bercerita. Dan kemudian pemusik kita, gitaris kita ada dua, yaitu Kak Tri dan juga Pak David. Halo. Shalom. Nah, kemudian guru yang lain yang akan membantu kita semua adalah Kak Milka dan juga Bu Nirmala. Pagi adik-adik. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya. Berikutnya adalah Pak Guntur yang punya suaranya menggedegkan. Selamat pagi semuanya. Ya. Oke. Berikutnya ada satu lagi yang suaranya kencang. Yaitu siapa? Bu Ginting. Mari Bu Ginting. Halo anak-anak, selamat pagi. Ya. Nah, ini adalah guru-guru yang dengan setia menemani adik-adik semua untuk bersama-sama selalu beribadah dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk karunia-Mu karena hari ini, pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami semua agar supaya kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik. Dan kiranya Tuhan saja yang memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, hidup kita tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Dan kita semua merasakan kalau Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Nah, anak-anak, kita semua akan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Oleh karena itu, mari kita semua berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan dengan gerakan ya. Setiap kata jalan, kita balik. Ya, kita akan mengarah ke kanan dulu, setelah itu ke kiri. Ikuti dengan guru-guru semua ya. Siap? Oke, kita akan siap menyanyi. buat kita semua. Apakah kalian percaya? Kita semua percaya kalau Tuhan memimpin hidup kita semua. Kita nyanyikan, ku tahu siapa yang pimpin.
Ya, kita bersama-sama tepuk tangan ya. Yuk, mari Kak Tri dan Kak David. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian lagi untuk Tuhan Yesus, yaitu ikut Tuhan Yesus. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah dalam surga, terima kasih ya Bapa, pagi hari ini kami ada di tempat kami masing-masing mengikuti ibadah online kami. Kiranya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk kami boleh berkonsentrasi mendengarkan firman. Dan biarlah apa yang disampaikan melalui firman-Mu ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu berbicara melalui anak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 14 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan jalan serta Yesus? Jalan serta Yesus, di mana ada kata berjalan. Artinya kita berjalan bersama-sama Tuhan kita. Kalau orang berjalan, biasanya mereka berjalan mungkin berdua, berdampingan. Atau yang satunya di depan, yang satunya di belakang, mengikuti. Bukan berarti yang namanya berjalan bersama, yang satunya di depan, yang satunya tertinggal di belakang. Tetapi berjalan bersama adalah jalan mengikuti. Artinya, kalau kita berjalan bersama, berdua bersama Tuhan, kita mengikuti apa yang arah mana yang dijalani oleh pemimpin kita, yaitu Tuhan kita. Kalau Tuhan pemimpin kita berjalan itu ke kiri, kita berjalan ke kiri. Kalau ke kanan, kita berjalan ke kanan. Demikianlah maksud dari jalan serta Yesus atau jalan beserta Tuhan. Mengikuti perintah-perintah Tuhan. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kita berjalan bersama beriringan. Anak-anak, dalam perjalanan ini ada beberapa tindakan yang terjadi.
yaitu mungkin kita bisa berjalan karena ada berjalan bersama-sama sehingga ada terjadi dialog atau ngobrol, ya. Atau bisa juga kita mengikuti perintah. Artinya yang tadi, kalau ke kiri kita ikut ke kiri, kanan kita ikut ke kanan. Artinya ada dua tindakan yang dilakukan, yaitu yang tadi yang pertama adalah ngobrol, ya, berdialog. Yang kedua adalah mengikuti perintah. Nah, anak-anak, dua hal ini yang harusnya kita lakukan di dalam kita berjalan serta Yesus. Yang pertama, ngobrol adalah kita berdoa. Yang kedua, yang mengikuti perintah Tuhan adalah bagaimana kita menuruti firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita dalam perjalanan kita tidak mengikuti perintah Tuhan, atau kita tidak taat dengan perintah Tuhan di dalam Alkitab? Satu cerita di dalam Bilangan 20 ayat yang kedua sampai dengan 13 menceritakan tentang seorang Musa, ya, yang pada saat itu ketika umatnya tidak ada air bagi umat itu, mereka berkumpul dan mengeluh kepada Musa karena tidak ada air. Kata-kata yang dikeluarkan oleh umat itu sangat menyakitkan, ya. Bahkan dikatakan di dalam firman Tuhan, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di sini? Jadi, bangsa Israel sangat kecewa dengan kepemimpinan Musa. Kemudian Musa dengan kesedihannya, dia sujud dan dia mengeluh kepada Tuhan. Dia sujud kepada Tuhan dan minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian kemuliaan Tuhan datang dan firman Tuhan berkata di dalam firman Tuhan kepada Musa pada ayat ke-8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Firman Tuhan mengatakan kepada Musa untuk mengatakan kepada batu itu. Tetapi anak-anak, apa yang dilakukan oleh Musa? Di dalam ayat yang ke-9, lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kemudian di ayat yang ke-11, sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi apa yang terjadi, anak-anak? Karena perintah Tuhan yang dilakukan oleh Musa berbeda dengan apa yang dilakukan, maka ada sesuatu yang Tuhan tidak suka. Ayat ke-12 mengatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Anak-anak, jalan serta Yesus, jalan bersama Tuhan, tidak serta-merta bahwa kita hanya berjalan saja. Tetapi yang tadi yang saya katakan bahwa kita harus ada perintah. Ada perintah yang ditaati. Musa pada saat ini dia tidak menuruti perintah Tuhan.
Makanya ada hukuman dari Tuhan, yaitu Musa tidak akan bisa mencapai Kanaan. Anak-anak, kalau kita mau jalan serta Yesus, jalan bersama-sama Yesus, jalan bersama Tuhan, marilah kita melakukan tindakan kita, yaitu kita menuruti perintah Tuhan. Terima kasih anak-anak telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam pandemi ini, dan kita terus bisa mengikuti Tuhan dan terus melakukan tindakan, yaitu kita terus berdoa dan membaca firman Tuhan dan taat terhadap firman Tuhan. Amin. Anak-anak, ibadah sudah selesai. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu, atas apa yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini melalui ibadah online kami. Kiranya semuanya ini menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dan kami sungguh dapat melakukan sesuatu mengikuti Engkau dan mengikuti perintah. Terima kasih Bapa, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.